Kemudian ada kitab Ayatul Kubra, ada kitab Al-Ayatul Kubra karangan Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, itu kitab karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihad ala Nuril Wahhaj karangan Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Said Usman Syafiq ibn Muhammad Syafiq. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan daripada Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, biasanya kalau daerah Banten atau daerah Jawa Barat, kalau bulan Rajab itu pondok-pondok pesantren salaf ngaji pasaran kitab Daw'us Siraj karangan Sayyid Muhammad Amin Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fi Qissah Mi'raj Sayyidul Al-Mukhtafa Rasul karangan Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Isra wal Mi'raj karangan Asy-Syaikh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Abil Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Nah, di daerah Jawa Barat, daerah Banten juga, kalau masuk bulan Rajab itu biasanya santri-santri dan kiai-kiai ngaji pasaran kitab Hasyiah Ad-Dardir, iya kan? Nah, itu kitab Ad-Dardir itu hasyiahnya karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Matanya namanya Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab namanya Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidul Mukhtafa Rasul, Sayyidul Mukhtafa Rasul karangan Imam Muhammad ibn Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Imam Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah guru kami. Engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peristiwa dan kejadian Isra Mi'raj. Sedikit saya bahas tentang Isra Mi'raj. Anggap saya nggak ceramah, anggap kita lagi ngaji, ya. Sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat tentang Isra Mi'raj. Akan saya jelaskan satu kalimat demi kalimat, ya. Perhatikan khususnya para santri. Satu, Allah, pada Allah bisubhana. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Kenapa? Setiap kalimat yang diawali dengan subhana itu menunjukkan bahwasanya perkara itu, sesuatu itu, hal itu adalah hal, bukan hal yang biasa, bukan perkara yang biasa, dan bukan kejadian yang biasa. Jadi kalau ada hadis atau ayat diawali dengan subhana, berarti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah mengawalinya dengan kalimat subhana. Pertanyaannya, Beb, subhana itu apa sih? Subhana bimakna tanzih, subhana bimakna al-bara'ah, yakni tanzihullah min kulli su', bara'ah lillah min kulli naqsin. Ayo ikuti saya semua ngaji. Subhana bimakna tanzih, tanzihullah min kulli su', subhana bimakna al-bara'ah,
bara'alillah min kulli naqas. Subhana itu artinya adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Kenapa? Sebab Isra Mi'raj ini kejadian yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sedikit daripada waktu malam? Ini kan gak masuk akal. Karena ini kejadian gak masuk akal, makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menanamkan keyakinan dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham? Jelas gak kira-kira subhana tadi? Jelas? Paham? Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan, asra yang memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Jawabnya keras. Yang memperjalankan siapa? Siapa? Kalau Allah yang memperjalankan, yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Siapa? Berarti yang jadi fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Fa'ilnya siapa? Maf'ul bihnya siapa? Berarti ketika Allah memperjalankan, berarti Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah, kemauan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Kenapa Allah perjalankan? Satu, pada tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Dalam satu tahun yang sama, paman yang beliau cintai, kafiluhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat. Istri yang beliau cintai, istri yang mengorbankan nyawa, jiwa dan seluruh hartanya demi dakwah Islam, demi perjuangan Nabi Muhammad, wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad bersedih, maka Allah hibur dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Paham? Itu Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Al-abd, hamba. Saya jelaskan. Al-abd di sini, hamba di sini adalah hamba yang utuh, bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Al-abd bimakna ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, masya yamshi bi'alatil rijl, syaqa bi'alatil galab, takallam bi'alatil lisan. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu hamba yang utuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga jasad dan juga ruh. Sebab ada ulama sebagian berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu mereka berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Paham? Paham? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan isim apa? Oi santri, lailan isim apa? Nakira apa makrifat? Isim apa? Nakira. Tandanya apa? Tanwin. Kalau makrifat tandanya apa? Alif lam. Pertanyaannya, kenapa kok pakai isim nakira? Kalau pakai isim makrifat pakai alif lam. Alail. Makrifat itu hal yang sudah jelas, udah ketahuan. Contoh, al-bait, rumah itu udah ketahuan rumahnya. Tapi kalau pakai nakiro, baitun, rumah, mana rumahnya? Rumah siapa? Sebelah mana? Nggak ketahuan. Paham? Nah, di situ kalau pakai al-laila,
berarti al-laila artinya satu malam penuh. Di situ Allah pakai lailan. Apa maknanya? Bimakna muddatul isra. Maknanya adalah penyedikitan taklil, penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian daripada waktu malam. Paham? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis doa Rasul, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidil hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun tetap tidak mengalahkan keutamaan, keistimewaan tiga masjid ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Singkat cerita, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah sampai, saya nggak usah cerita panjang lebar. Kalau saya mau bahas Isra Mi'raj 1 bulan nggak habis-habis. Intinya sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bilang, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Aku tidak bisa ikut bersamamu. Aku akan hangus, hancur, terbakar, jadi debu, jadi abu kalau berjumpa dengan Allah. Kata Rasulullah, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau, Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Allah hanyalah engkau, wahai Muhammad. Perumpamaannya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak itu bumi? Hancur nggak? Planet-planet mau sampai ke matahari, hancur nggak? Terus apa yang bisa sampai ke matahari? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika matahari terbenam, yang kembali kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Iya kan? Nah, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Allah panggil Nabi Muhammad? Untuk apa Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Allah perintahkan ngaji cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, tapi Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting dan utama perintah tersebut. Contoh saya kalau mau ngasih perintah yang biasa-biasa saja cukup lewat WhatsApp. Tapi kalau mau ngasih perintah yang penting, saya panggil murid saya, Fadli, cepat menghadap saya. Menghadap, ketemu, ngobrol langsung. Iya kan? Nah, berarti perintah ini perintah yang penting, perintah yang utama. Apa itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Kelak di akhirat Allah nggak tanya puasamu dulu, Allah nggak tanya ilmumu dulu, ibadahmu dulu, puasamu, zakatmu, hajimu, enggak. Yang pertama kali ditanya adalah engkau punya sholat. Sholat yang menjadi penentu selamatmu dunia akhirat. Sholat yang menjadi penentu engkau celaka dunia akhirat. Sholat yang menjadi penentu engkau bahagia dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu sejahteramu, makmurmu, senangmu, bahagiamu dunia akhirat. Itu adalah sholat. Sampai-sampai dikatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Berarti ibadah yang lain itu ekor. Nah, baik buruknya amal ibadahmu tergantung dari sholat. Kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu bakal baik. Tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak akan sempurna dan seluruh amal ibadahmu akan rusak. Sampai-sampai ada satu cerita. Ada seekor sapi, bapak ibu-ibu, ini sapi bilang, saya lebih mulia dari kambing. Kenapa? Karena badan saya lebih besar, daging saya lebih bermanfaat, banyak orang makan. Kambing bilang, walaupun saya lebih kecil dari sapi, setidaknya saya lebih mulia daripada ayam. Kenapa? Karena badan saya lebih besar dari ayam, daging saya lebih banyak dimakan oleh orang. Ayam bilang,
Walaupun kambing lebih besar dari saya, tetapi saya subuh bangunkan orang sholat, daging saya bisa dimakan, telur saya jadi obat. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada anjing yang najis. Apa kata anjing? Anjing bilang, walaupun saya najis, saya masih bisa jaga rumah orang, menjaga dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Babi bilang, ana syarrud dabbah. Saya binatang paling buruk, saya binatang paling jahat, saya binatang paling bejat. Tetapi setidaknya saya masih punya iman kepada Allah. Walaupun saya bejat, walaupun saya binatang paling buruk, setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti saya tanya, jawab yang keras. Kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti dia siapa? Kurang keras, siapa? 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 Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? Kurang keras, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Makanya jaga, perhatikan kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat di masjid, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat di. Gampang. Yang penting jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Jaga kau punya sholat, saudara-saudara. Karena sholat adalah tiang agama. Hancur atau rusak atau gopohnya agama tergantung daripada sholat. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, hei anak-anak muda, jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Jadilah engkau anak-anak muda yang cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Pulang dari ini majelis, jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu kampung Nabi Muhammad, desamu desa Nabi Muhammad. Hidupkan dengan akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, kepribadian Nabi, dan keberanian serta amar ma'ruf dan nahi mungkar baginda Nabi besar Muhammad. Cinta ulama, jangan sampai jauh dari ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Cintai ulama, muliakan ulama, karena beliau-beliau golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja muliakan ulama, kita siapa kok nggak mau memuliakan ulama? Kita udah bangsat iya, banyak dosa iya, ahli maksiat iya, malah membenci para ulama. Makanya sering saya sampaikan, ini di sini banyak ormas-ormas, BPKB ini, Merah Putih, BP, kemudian ormas-ormas yang lain. Kalian semua wajib cinta kepada ulama. Jadi bukan hanya santri yang cinta ulama. Apapun ormas kalian, apapun bendera kalian, jikalau kalian rela mati demi urusan dunia, maka kalian harus lebih rela mati untuk membela para ulama Islam. Saya tanya ormas-ormas semua yang hadir di sini, semua ormas yang hadir jawab yang keras, siap bela ulama? Siap mati demi ulama? Dulu kalian rela mati demi urusan harta, demi urusan maksiat. Sekarang tanamkan dalam hati kalian, lebih mending bajingan, mending biadab, mending pemabok, tapi cinta ulama daripada kera-kera berdasi, koruptor, pengkhianat bangsa yang suka nyolong uang rakyat tetapi membenci para ulama. Mending bajingan tapi cinta ulama, mending preman tapi cinta ulama. Makanya cintai ulama, jangan jauh dari ulama, saudara-saudara. Sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan,
jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, kami para habaib, apa yang kami cari? Kami cari ketenaran, kami cari pangkat, kami cari jabatan. Sampai-sampai Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, apa kata beliau? Andaikan pangkat dan jabatan bisa dipegang oleh seekor binatang peliharaan, demi Allah kami tidak rela, tidak ridho binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Binatang peliharaan kami aja nggak rela megang pangkat jabatan, apalagi kami. Kami berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk menyebarkan agama kakek kami. Yang kami bela bangsa, rakyat, negara, NKRI. Kalau dibelah kami punya hati, ini NKRI, saudara-saudara. Merah putih, saudara-saudara. Kami dipenjara berkali-kali. Untuk siapa? Untuk apa? Karena menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Saya tanya kepada kalian, para ustadz, para kiai, para habaib, para dai yang suka mencaci, yang suka memaki, yang suka melemahkan perjuangan kami yang berjuang. Kami dibilang keras, kami dibilang arogan, kami dibilang radikal. Karena apa? Karena ceramah saya keras. Makanya belajar ilmu agama. Mau atur saya ceramah? Kalau mau atur, kalau ada polisi atau aparat, pejabat, RT, RW, lurah, camat, siapapun mau atur saya ceramah, saya nggak bisa diatur. Kalau mau jangan saya ceramah, suruh mereka yang ceramah di sini, saudara. Ceramah keras itu ada dalilnya, bukan enggak. Kami tahu dalil. Apa dalilnya? Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sautihi wa istadda ghadabu hatta ka'annahu tahun dari jaisin sabbahakum masahakum. Nabi Muhammad kalau berdakwah, kalau berceramah, kalau menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, beliau kedua matanya memerah, saudara-saudara. Suara beliau meninggi. Kemarahan beliau bertambah. Kata para sahabat sampai Nabi Muhammad kalau ceramah itu bagaikan pemberi peringatan perang. Hei, besok kalian akan diserang. Pagi ini diserang, sore ini diserang. Saya tanya, kalau ada panglima yang ingin memberikan instruksi perang, memberi peringatan perang, apakah bakal begini? Besok kita bakal diserang. Begitu? Enggak kan? Weh, para pemuda Islam, besok lihat kata Bung Tomo, wahai arek-arek Surabaya, pemuda-pemudi Surabaya, besok Inggris akan datang untuk menjajah, untuk mengambil senjata kita. Maka wajib bagi kalian mengangkat bambu runcing untuk melawan para penjajah sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Kalau bukan karena pergerakan, kalau bukan karena perjuangan, kalau bukan karena kalimat Allahu Akbar, tidak akan pernah terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Betul? Zaman itu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada presiden, belum ada pemerintah. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, majelis-majelis, santri-santri zaman dulu. Malam mereka mengeluarkan air mata, menangis takut kepada Allah. Malam mereka pegang pulpen, santri zaman dulu. Malam pegang pulpen, malam menangis bersimbah air mata. Siang mereka pegang pedang bersimbah darah untuk melawan para penjajah, sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka sampai detik ini. Mereka lawan penjajah sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Kalau bukan perjuangan ulama dan santri, kita nggak bakal merasakan ini kemerdekaan. Betul? Makanya ceramah kok mau diatur-atur, kau yang ceramah di sini. Betul? Oleh karena saya sampaikan, kami berkali-kali di penjara. Kenapa? Saya tanya, coba kau lihat Habib Rizik. Ustadz Kiai Habib yang suka caci maki kami yang berjuang, dibilang keras, dibilang radikal sama ustadznya, sama kiai yang lembut-lembut. Kami yang tegas, tidak pernah menyalahkan kalian yang lembut, tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Saya tanya, kalian pernah nggak ngelihat, mendengar saya bahas akhlak Nabi? Pernah nggak? Pernah
nggak dengar saya bahas kelembutan Nabi? Nah, jadi kita orang yang tegas, jangan hilangkan kelembutan Nabi. Yang lembut, jangan juga hilangkan ketegasan Nabi. Itu baru namanya tawassut. Itu baru namanya di tengah. Jadi musola nggak usah ngajarin masjid, jangan. Kita sama-sama pondok, betul. Sama-sama anak pondok. Apalagi kita orang anak pesantren, salah saudara-saudara. Mental kita mental baja. Kalian bagaimana? Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam, untuk bangsa, untuk negara? Coba kalian lihat Habib Rizik. Nah, mobilnya ditembak. Berkali-kali ada percobaan meracun beliau. 16 kalinya, 6 pengawalnya dibunuh, ditembak, dibaikai. Beliau dalam masa tua dipenjara. Demi siapa? Demi Islam. Demi apa? Demi menegakkan agama kakeknya. Demi membela bangsa rakyat, menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Saya berkali-kali keluar masuk penjara. 2009 saya masuk penjara. 2010 kasus Mbak Priuk. 2011 kasus Ahmadiyah. 2012 kasus Demos. 2018 saya masuk kasus Habib palsu. 2020 saya bebas. Baru 2 hari bebas saya sudah dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Maka saya tanya kepada kalian, para ulama-ulama yang suka menghina, meremehkan, mencaci dan melemahkan perjuangan kami, sudahkah tangan kalian diborgol? Sudahkah perut kalian diborgol? Sudahkah kalian berada dalam sel yang isinya cuma 1 meter kali 2 meter? Pernahkah kalian dipisahkan dengan anak dan istri kalian? Diancam, diteror, difitnah, dihina, dicaci, berkali-kali dicoba untuk dibunuh. Pernahkah kalian? Atau kalian hanya keluar masuk istana untuk mendapatkan kepentingan perut kalian? Apa yang telah kalian korbankan? Makanya kalau nggak mau berjuang, nggak mau doa, diam. Udah berjuang nggak mau, doa nggak mau, malah melemahkan perjuangan Habib Rizik dan perjuangan kami yang berjuang. 2021 saya bebas. Udah cukup? Enggak, belum sampai 1 bulan ditahan lagi, saudara-saudara. Keluar masuk penjara, udah ini saya udah jadi kayak raja penjara udah. 7 bulan 15 hari baru bebas 5 bulan lalu. Pertanyaannya, saya dibawa ke Nusa Kambangan kenapa? Karena saya ceramah. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Siang saya bebas, malamnya saya ceramah. Di situ saya ceramah lagi awal-awal PSBB, ibu-ibu. Saya tahu kalau saya ceramah ini nanti saya bakal ditahan. Saya ceramah. Apa isi ceramah saya? Saya bilang, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, di masa corona, di masa PSBB, rakyat kalian turun dalam rumah, sedangkan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya, tidak kalian beri makan, minum mereka dalam rumah, kalian mau bikin mati rakyat. Itu satu. Kedua, saya bilang, hei pejabat, hei aparat, hei pemerintah, di masa corona, perusahaan-perusahaan milik asing, mal-mal milik asing, tetap kalian buka. Tapi warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Wahai para pejabat, wahai para aparat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Pengangguran, pemuda-pemudi nggak punya kerjaan. Akan tetapi di masa corona, tenaga kerja dari asing, dari Cina, tetap kalian kirim di masa pandemi, tetap kalian kirim ke daerah Morowali. Akhirnya kemarin kejadian tenaga kerja Cina saling membunuh tenaga kerja Indonesia. Itu sudah saya sampaikan tahun 2021, saudara-saudara. Itu isi ceramah saya. Saya tanya, ceramah seperti tadi itu, siapa yang saya bela? Saya bela diri saya. Saya bela diri saya. Tidak. Sanak saudara saya. Tidak. Keluarga saya. Tidak. Anak istri saya. Tidak. Kelompok saya. Tidak. Atau rakyat. Tidak. Siapa yang saya bela? Rakyat. 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 Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji, Bahar bin Smith bersumpah, demi bangsa, demi negara, demi NKRI, demi Merah Putih, jangankan hanya di penjara,
darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Maka saya tanya semua yang hadir di sini, siap bela Indonesia? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Siap binasa demi Pancasila? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Saya bilang NKRI, jawab harga mati. NKRI! NKRI! Pancasila! 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 Harga mati! Pancasila! Pancasila! NKRI! Bhinneka Tunggal Ika! Merah putih! Ulama! Islam! NKRI! Garuda! Pancasila! Indonesia merdeka! Hidup Indonesia! Hidup Islam! Allahu Akbar! Terakhir sebelum saya tutup, kalau ada aparat-aparat yang mau datang ancam-ancam panitia nanti setelah selesai saya ceramah, jangan ancam panitia, jangan teror panitia, jangan datangi panitia. Kalau mau ancam, kalau mau teror, ancam saya, teror saya Bahar bin Smith bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan, saudara. Saya tanya, isi ceramah saya tadi penuh dengan ilmu apa tidak? Penuh dengan ilmu apa tidak? Ada saya ajari kalian untuk menghancurin istana? Ada saya ajak kalian untuk lawan pemerintah? Ada. Yang kita lawan kesolimannya, betul? Yang kita lawan kemungkarannya, ketidakadilannya. Kalau kesoliman, kalau kemungkaran, dari manapun datangnya, wajib untuk kita lawan. Jadi kalau ada yang nggak terima, polisi siapapun silahkan datang ke tempat saya. Jangan datang ke panitia, jangan datang ke Bahar bin Smith. Saya tunggu di pondok pesantren saya. Jangan ancam panitia, jangan teror panitia. Saya Bahar bin Smith berani menyampaikan, saya juga berani bertanggung jawab. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Laskar tolong siapkan sorban. Saya sedang bangun pondok pesantren. Perhatikan, saya harap seluruh jamaah yang hadir untuk menyiapkan uang untuk sedekah pondok pesantren. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Betul? Betul. Jadikan tabungan akhirat. Siap nabung di akhirat? Siap nabung di akhirat? Siap. Nah, ini yang depan duduk coba. Yang depan sih duduk. Nanti nyalain HP-nya sambil kita sholawat bareng-bareng. Siap? Keluarkan hartanya, jangan tanggung-tanggung yang banyak, betul? Kalian keluarkan satu, Allah balas 10. Keluarkan satu, Allah balas 10. Ayo keluarkan flash HP-nya. Itu beliau-beliau kiai-kiai sana mintain juga itu. Itu kiai-kiai banyak uangnya beliau-beliau itu. Mudah-mudahan kiai-kiai panjang umur. Sambil kita sholawat, ayo duduk, flashnya angkat flashnya. Semuanya prajurit pemerah Rasulullah. Angkat flashnya. Satukan jiwa, di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta kematian murah harganya. Kibarkan panji Al-Mustafa.
siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi dan tentara serta Satpol PP yang telah menjaga keamanan acara ini. Mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur. Kita doakan juga milad pondok pesantren Al-Kirab yang ketiga. Mudah-mudahan pondok pesantren ini bermanfaat. Semua santri-santri dapat ilmu yang bermanfaat dari penghafal Quran yang istiqomah. Terakhir saya ingin mengundang seluruh hadirin untuk bisa menghadiri acara maulid di pondok pesantren saya. Ya, wajib hadir tanggal 24 Februari, hari Jumat malam Sabtu. Tanggal berapa? Bulan, hari, malam. Saya aja datang kemari, masa kalian nggak mau datang? Siap datang, siap datang. Jumat malam Sabtu 24 Februari.